Band Scorpion merupakan band yang sangat famous dan juga memiliki fans garis keras dan sangat besar di Indonesia, serta memiliki puluhan lagu hits. Scorpion adalah kelompok musik hard rock dari Hanover, Jerman. Paling dikenal lewat lagu-lagunya Rock You Like a Hurricane, Wind of Change, dan Still Loving You. Wind of Change adalah salah satu lagu Scorpion yang bertipe ballads rock. Lagu ini dibuat pada tahun 1989 dan terdapat dalam album Crazy World. Lagu ini menceritakan tentang perubahan politik di Eropa Timur pada waktu itu, seperti runtuhnya tembok Berlin, meningkatnya kebebasan di blok komunis yang disusul jatuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin. Wind of Change sering berkumandang karena dianggap sebagai lagu rock yang sepenuhnya mengungkapkan perasaan di zaman itu. Dalam lirik lagu ini, penyanyi menceritakan bagaimana ia berjalan di sepanjang sungai Moskwa dan mendengar angin yang menceritakan perubahan yang akan datang, yang menghapuskan perseteruan yang sudah berlangsung lama. Dalam album Pure Instinct tahun 1996, mereka bekerjasama dengan dua penulis lagu Indonesia, Titiek Puspa dan James F. Sunda, dalam lagu When You Come Into My Life. Scorpions, band rock dari Hanover, Jerman ini dibentuk pada tahun 1965. Sejak awal band ini, gaya musik mereka telah berkisar dari hard rock hingga heavy metal. Salah satu anggota awal band ini adalah sang gitaris Rudolf Schenker, meskipun Klaus Meine adalah vokalis utama semua album mereka. Band ini menduduki peringkat ke-46 pada All Time Greatest Artists VH1 pada program Hard Rock. Rock You Like a Hurricane juga berada pada urutan ke-18 dalam daftar VH1 dari 100 All Time Greatest Hard Rock Songs. Band ini merupakan salah satu band tersukses di dunia sepanjang masa, dengan klaim penjualan sekitar 75-100 juta rekaman di seluruh dunia. Rudolf Schenker, sang gitaris, meluncurkan band ini pada tahun 1965. Pada awalnya, band ini telah memberikan pengaruhnya, dan Schenker sendiri bertindak sebagai vokalis. Band ini mulai dibentuk bersama pada tahun 1970, ketika adik Rudolf yaitu Michael dan vokalis Klaus Meine bergabung dengan band. Pada tahun 1972, kelompok ini masuk studio rekaman dan merilis album debut mereka, Lonesome Crow, bersama dengan Lothar Hamburg pada bass dan Wolfgang Zioni pada drum. Selama tur Lonesome Crow, konser Scorpion dibuka oleh band Inggris pendatang baru, UFO. Menjelang akhir tur, gitaris Michael Schenker menerima tawaran sebagai lead gitar untuk UFO. Uli John Roth, teman dari Schenker bersaudara, kemudian dipanggil untuk menyelesaikan tur. Kepergian Michael Schenker menyebabkan pecahnya band. Pada tahun 1973, Uli John Roth yang telah membantu Scorpions menyelesaikan tur Lonesome Crow ditawari peran sebagai gitaris. Tapi ternyata hal ini membuat band menjadi vakum dan terpisah. Dan Rudolf memilih untuk membuat band baru dengan nama Down Road. Rudolf Schenker akhirnya memutuskan ingin bekerja sama dengan Roth, tapi tidak ingin membangkitkan formasi Scorpions terakhir. Dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan band yang terdiri dari Roth, Francis Buchholz pada bass, Asim Kirsning pada keyboard, dan Jürgen Rosenthal pada drum. Roth dan Buchholz memujuk Rudolf Schenker untuk mengundang Klaus Meine untuk bergabung pada vokal. Mereka memutuskan untuk menggunakan nama Scorpions karena lebih dikenal sebagai band rock Jerman, dan album pun dirilis dengan nama itu. Pada tahun 1974, formasi baru Scorpions merilis album Fly to the Rainbow. Album ini terbukti lebih berhasil daripada Lonesome Crow. Dan lagu-lagu seperti Speedy Coming dan Fly to the Rainbow menjadikan suara band lebih garang. Asim Kirsning memutuskan untuk meninggalkan band setelah rekaman. Segera setelah itu, Jürgen Rosenthal juga harus meninggalkan band karena harus memenuhi wajib militer. Pada tahun 1976, Jürgen Rosenthal bergabung dengan band rock progresif Jerman yang bernama Eloy dan merekam 3 album. Selanjutnya, drummer Scorpions digantikan oleh drummer Belgia Rudy Lenners. Pada tahun 1975, band ini merilis album In Trance yang menandai awal dari kolaborasi panjang Scorpions dengan produser Jerman Dieter Dierks. Album ini merupakan sebuah langkah besar untuk kedepannya bagi Scorpions dan memantapkan heavy metal mereka. Hal ini berhasil mengumpulkan basis penggemar mereka di dalam maupun di luar negeri, melalui single seperti In Trance, Dark Lady, dan Robot Man.
Pada tahun 1976, Scorpions merilis Virgin Killer. Cover albumnya menampilkan seorang gadis pra-remaja telanjang di belakang panel kaca yang rusak. Cover album ini membawa pengaruh pasar yang cukup besar, tetapi kemudian ditarik atau diganti di negara lain. Pada tahun 2008, gambar cover ini dihapus dari Inggris Wikipedia oleh Internet Watch Foundation. Tahun berikutnya, Rudi Lenners mengundurkan diri karena alasan pribadi dan digantikan oleh Herman Railbell. Selanjutnya, lahirlah album Taken by Force. RCA Record berusaha keras untuk mempromosikan album ini di toko dan di radio. Single Steamrock Fever dimasukkan ke dalam promosi radio RCA. Roth, yang tidak senang dengan arah komersial yang telah diambil band ini, meskipun ia ikut pada tur di Jepang, ia pergi untuk membentuk band sendiri. Sebelumnya, Roth telah menyelesaikan single Electric Sun untuk album live banda Tokyo Tapes. Tokyo Tapes sendiri dirilis di Amerika Serikat dan Eropa 6 bulan setelah rilis di Jepang. Pada saat itu, pada pertengahan 1978, setelah mengaudisi sekitar 140 gitaris, Scorpions merekrut gitaris Matthias Jabs. Pada tahun 1980, band ini merilis album Animal Magnetism. Sekali lagi dengan cover yang provokatif, kali ini menampilkan seorang gadis berlutut dan anjing Doberman Pinscher duduk di depan seorang pria. Animal Magnetism yang mengandung karya klasik seperti The Zoo dan Make It Real. Segera setelah rilis album, Mayne mulai mengalami masalah tenggorokan. Dia memerlukan operasi pada pita suaranya, yang menimbulkan keraguan apakah ia akan bisa bernyanyi lagi. Namun seiring berjalannya waktu, Mayne akhirnya sembuh sepenuhnya dan mampu menyelesaikan album Blackout yang dirilis pada tahun 1982, dan dengan cepat menjadi album band terlaris yang akhirnya meraih platinum. Suara Mayne tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan respon penggemar terhadap album ini sangatlah baik. Blackout menelurkan 3 single, Dynamite, Blackout, dan No One Like You. Tidak sampai tahun 1984, mereka merilis Love at the First Sting, yang menegaskan status mereka sebagai band internasional terpopuler, hingga mereka dikenal sampai sekarang. Didorong oleh single Rock You Like a Hurricane, Love at the First Sting membuat grafik yang menanjak dan memperoleh double platinum di Amerika Serikat beberapa bulan setelah rilis. Band ini akhirnya kembali ke studio untuk merekam Savage Amusement yang dirilis pada tahun 1988, 4 tahun setelah album studio mereka sebelumnya. Savage Amusement menjadi album yang lebih halus dan matang dan suara mirip dengan gaya Def Leppard. Scorpions telah menemukan sukses dengannya. Pada tahun 1990, Crazy World dirilis dan menampilkan sound yang sedikit kasar. Album ini terdongkrak sebagian besar oleh keberhasilan dari balada Wind of Change. Namun, setelah Crazy World Tour, Francis Buchoz, basis yang telah lama bersama Scorpions, akhirnya meninggalkan grup. Tahun-tahun berikutnya, Scorpions memiliki sebuah kolaborasi artistik dengan Berlin Philharmonic Orchestra yang menghasilkan 10 lagu yang mengisi album bernama Moment of Glory. Album ini membantu pembangunan kembali reputasi band setelah kritik keras terhadap Eye to Eye. Pada tahun 2001, Scorpions merilis Acoustica, album Unplugged Acoustic Live yang menampilkan kembali hits-hits band terbesar, ditambah beberapa lagu baru. Sementara itu, oleh para fans, kurangnya album studio baru membuat frustasi bagi sebagian orang, dan Acoustica kembali menuai banyak sorotan. Di tahun 2004, band ini merilis Unbreakable, sebuah album yang dipuji oleh para kritikus sebagai kembalinya si anak hilang yang telah lama ditunggu-tunggu. Album ini adalah album terberat band ini yang telah dirilis sejak Face Hit. Pada awal tahun 2006, Scorpions merilis sebuah DVD One Night in Vienna, yang memasukkan 14 lagu live dan dokumentari lengkap. Di LA, band ini menghabiskan waktu sekitar 4 bulan di studio dengan produser James Michael dan Desmond Child, dan bekerja untuk sebuah album berjudul Humanity Hour 1, yang dirilis pada akhir Mei 2007 dan diikuti oleh Humanity World Tour. Pada tanggal 24 Januari tahun 2010,
band ini mengumumkan niat mereka untuk menjadikan Sting in the Tail sebagai album terakhir mereka, dengan tur album itu menjadi tur terakhir mereka. Meskipun band ini kemudian membuat keputusan untuk melanjutkan perekaman setelah melewati akhir tur. Grup band Dokken dijadwalkan menjadi band pembuka untuk mereka, tapi dibatalkan setelah terjadi kerusuhan. Pada tanggal 6 April tahun 2010, Scorpions diabadikan di Hollywood's Rock Walk-In dalam sebuah upacara pembuatan handprint, dengan anggota band menempatkan tangan mereka di lempengan panjang semen basah di samping seniman musik lainnya. Gitaris Matthias James mengatakan pada AZ Central pada tanggal 12 Juni tahun 2012 bahwa Scorpions tidak akan berpisah. Sebulan kemudian, James berbicara pada majalah Billboard bahwa band ini telah bekerja pada sebuah album yang akan berisikan lagu-lagu yang belum pernah mereka rilis. Lagu-lagu yang diperuntukkan saat rekaman untuk album Blackout, Love at the First Sting, Savage Amusement, dan Crazy World, dan berencana untuk merilisnya di tahun 2014. Di lain kisah, Klaus juga pernah menyatakan jika dia sangat terinspirasi dengan salah satu band yang personelnya berasal dari Indonesia, yakni The Tillman Brothers. Menurut Klaus, band itu adalah salah satu band yang membuat musik rock berkibar bahkan sebelum era The Beatles dan Elvis Presley. Setelah melaga di dunia musik rock internasional selama puluhan tahun, band asal Jerman ini memutuskan untuk bubar di tahun 2012. Untuk itu mereka mengadakan serangkaian tur panjang yang sudah dimulai Maret tahun sebelumnya. Pertama-tama, mereka mengadakan konser di Praha dan beberapa kota Eropa Timur. Bulan Agustus, mereka berpartisipasi dalam festival musik heavy metal, Wacken Open Air, yang kerap dipandang sebagai festival heavy metal terbesar di dunia. Scorpions adalah sejarah beberapa sahabat yang selalu memilih jalan mereka sendiri. Di samping kerajinan dan ambisi, mereka juga beruntung karena melakukan sesuatu yang benar pada saat yang tepat. Amerika dan Asia menyanjung mereka.